Buku ini tuh kayaknya bakalan jadi buku fantasi favorit aku di tahun ini. Hai teman-teman, balik lagi sama Venia di sini. Apa kabar bacaan kalian? Masih sehat atau udah reading selamat? Di video kali ini aku bakalan ngebawain salah satu. Bukunya adalah Once Upon a Broken Heart karya Stephanie Garber. Disclaimer dulu, karena aku adalah fansnya Stephanie Garber dan emang sesuka itu sama Stephanie Garber. Jadi pandanganku bakalan sangat-sangat subjektif karena menurutku semua yang ditulis sama Stephanie Garber itu emang sebagus itu gitu. Buku ini udah aku baca di Mei, kalau enggak Maret aku lupa, pokoknya udah di awal tahun kemarin. Nah setelah aku baca buku ini, aku tuh sempet kayak reading slump lumayan parah gitu, sampai aku tuh kayak baca buku apapun nggak minat. Dan setelah reading slumpku mulai sembuh, buku ini malah ada versi terjemahannya, versi bahasa Indonesia, dan aku baca lagi. Tapi sejauh ini sih nggak ada impact bakalan aku reading slump atau apa, karena emang aku udah tahu ceritanya gimana. Namun aku memutuskan untuk baca versi Indonesia ya, karena bahasa Inggris tuh nggak bagus-bagus amat, dan kalau baca bahasa Inggris tuh kayak ada yang miss gitu. Jadi ya udah aku baca aja versi Indonesianya. Once Upon a Time, A Broken Heart berkisah tentang Evangeline Fox yang percaya akan cinta sejati dan juga ending bahagia selama-lamanya. Sayangnya seseorang yang ia kira bakalan jadi ending bahagianya dia malah menikah dengan orang lain dan membuat hatinya patah. Putus asa, akhirnya dia itu membuat kesepakatan dengan sosok yang sangat charming, Prince of Heart, untuk membatalkan pernikahan itu. Mengantarkan Evangeline pada sebuah petualangan baru dan sebuah roller coaster kehidupan yang gak pernah disangka-sangka Evangeline sebelumnya, karena disitu akan melibatkan banyak sekali magic, melibatkan banyak banget ramalan. Nah kalau kalian penasaran, kalian baca aja sendiri. Apa sih yang aku dapetin setelah aku baca 2 kali buku ini dengan 2 versi yang berbeda? Yang pertama adalah setelah aku baca versi Indonesianya, aku bisa jauh lebih paham dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam Once Upon a Broken Heart. Paham sebenarnya apa yang terjadi dalam versi bahasa Inggris, cuma karena pemahaman bahasa Inggrisku yang gak bagus-bagus amat, jadi ya bisa dibilang terbatas. Akhirnya aku bisa lebih mengerti gitu dengan baca versi Indonesianya. Yang kedua, aku semakin yakin bahwa Jack dan Evangeline adalah 2 orang gila yang dipersatukan untuk menjadikan dunianya Once Upon a Broken Heart jadi lebih gila gitu. Soalnya karakternya Evangeline tuh dari awal tuh tipe karakter yang udah curigaan gitu kan, terus disatuin dengan Jack yang emang rada ngadi-ngadi gitu. Seluruh buku ini tuh isinya adalah cekcok antara Evangeline dan Jack. Kayak Evangeline tuh buat kesepakatan kan sama Jack, aku tuh pengen kalau pernikahan ini tuh dibatalin gitu kan, gak peduli deh cara lu tuh apa gitu kan di awal. Akhirnya Jack membuatlah sebuah keputusan untuk menghentikan pernikahan itu dengan cara yang sangat tidak wajar, dan Evangeline tuh akhirnya kayak, kok gini sih lu, kan ini bukan yang aku inginkan. Kayak akhirnya mereka tuh sering berantem dan kayak ya bacanya tuh kayak aduh capek deh sama nih orang berdua. Kenapa sih nggak bisa sepakat aja satu kali aja, kenapa sih nggak cekcok gitu, kayak lu tuh sebenarnya ada apa, kenapa kalian tuh harus berantem terus gitu. Capek gue. Seperti yang aku bilang tadi, kalau Jack itu agak blunder, tapi dalam buku ini Jack itu malah kayak jadi baby sisternya si Evangeline, karena karakternya Evangeline ini tuh udah narsis, kepedean, terus agak-agak gak jelas gitu dan labil. Terus yang ketiga, aku entah kenapa adiktif banget gitu sama panggilan Jack untuk Evangeline yang namanya tuh Little Fox. Jadi semacam panggilan kesayangan, tapi jadinya tuh kayak olo-oloan juga gitu. Kalau secara narasi dari 2 buku ini, aku tuh jujur lebih suka versi bahasa Inggrisnya. Karena entah kenapa aku merasa versi bahasa Inggrisnya tuh narasinya jauh lebih cantik dan terasa lebih magical gitu di aku. Versi bahasa Indonesianya sih ya bagus, cuma di beberapa bagian tuh kayak, hah ini maksudnya gimana nih? Aku tuh merasa kayak gitu, dan aku merasa kayak penerjemahannya kurang tepat. Terus aku juga merasa bahwa sisi magicalnya dari buku ini tuh agak-agak hilang gitu. Buku ini tuh bersinggungan langsung dengan trilogi Caraval. Kalau kalian belum baca Caraval, tenang aja, kalian gak bakalan bingung. Ada disinggung-singgung sedikit gitu soal Tela sama Valeda dan lain sebagainya gitu, disinggung sedikit. As always, karya Stephanie Garber, karena aku udah baca 3 bukunya, aku tuh merasa bahwa di buku ini tuh terlalu banyak pesta yang gemerlap, bahagia, shimmering splendid gitu, terus magic pasti, terus penjelasan karakter yang kayak terlalu susah digapai pasti, karena kayaknya Tante Stephanie tuh pengen ngejadiin Evangeline adalah true love-nya si Jack. Tapi aku bakalan sangat-sangat gak terima kalau
Jax ini tuh jadinya sama Evangeline. Kalau mereka bersatu, apa yang bakal terjadi kalau mereka bersatu? Kehancuran apa yang akan terjadi lah kalau mereka bersatu gitu. Buku ini secara alur sebenarnya mudah untuk ditebak gitu. Tapi karena penjelasannya cantik dan lain sebagainya, aku cukup enjoy gitu. Buku ini aku kasih rating sempurna yaitu 5. Jangan tanya kenapa, soalnya ini tulisannya Stephanie Garber. Jadi ya udah, aku suka banget. Jadi penilaiannya adalah subjektif. Oke, kayaknya bakal kayak gitu aja soal pembahasan 2 buku ini. Aku udah pernah review buku Caraval sebelumnya dari Stephanie Garber juga. Terus aku juga ada review buku-buku fantasi yang lainnya. Kita ketemu di sana aja ya. Bye-bye.